hadir Pak Mencesar yang datang dari BUMN, Pak Doni, terima kasih Pak. Terima kasih, mobilnya sudah sampai Pak. Kita segera lakukan PCR tes nanti lebih ngebut lagi. Dan tentu ada beberapa teman, Pak Wagub, Ketua DPRD dari Forkompimda komplit, Pak Jaki, Pak Pangdam baru, lalu hadir juga Pak Kapolda dan seluruh staf ahli yang hari ini hadir. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, izinkan kami menyampaikan bahwa perkembangan penanganan COVID yang ada di Jawa Tengah. Boleh langsung kita paparkan, Mas? Sedikit melaporkan kepada Bapak Presiden ini progres penanganan pandemi COVID yang ada di Jawa Tengah. Slide. Boleh slide-nya? Kami sampaikan bahwa ini data real time kasus COVID-19 yang ada di Jawa Tengah. Jadi ODP-nya masih 50 ribuan. Kemudian dalam pemantauan kurang lebih 3,9 dan selesai pemantauan 46,6. PDB-nya masih 8,6, 8.000,6. Terus kemudian pasien dirawat masih 955, pasien sembuhnya 6.500. Terus kemudian pasien meninggalnya 1.100-an. Yang positif masih 3.996, yang dirawat 1.818 dan pasien sembuhnya 1.856 dan pasien meninggalnya 322. Next. Pak Presiden yang sangat saya hormati, inilah gambar yang dulu semua sudah merah Pak. Alhamdulillah sekarang posisinya sudah mulai ke orange dan ke kuning. Sehingga risiko tinggi sekarang kita konsentrasi pada kota Semarang, Demak, dan kemarin Jepara. Ini ada pantauan-pantauan kita. Namun demikian, kita tidak bisa melepaskan dari area Semarang Raya. Dalam hal ini ada kota Semarang sendiri, ada Kendal, Demak. Di samping itu sebenarnya ada Kabupaten Semarang, Salatiga. Nah ini beberapa gambar peta secara visual untuk kita menunjukkan kondisi yang ada di Jawa Tengah. Maka sekarang kita lagi coba membantu kawan-kawan bupati wali kota yang lain juga hadir dalam Vikon. Mereka pasukan-pasukan di depan yang kita minta untuk mengamankan daerah masing-masing. Lanjut. Next. Bapak Presiden yang saya hormati, jadi ada penambahan sebelumnya. Kembali ya, ini jumlah kasus baru meninggal. Jadi kami mencoba untuk melakukan satu analisis dari pasien yang meninggal. Jadi ada penambahan kasus, ini terbanyak terjadi pada minggu ke-26, ada 922 kasus. Ini salah satunya karena kota Semarang memang sangat aktif melakukan pemeriksaan bukan rapid tapi PCR dan sudah melebihi dari target. Dan kluster penularan yang menonjol yang kami data ada ASN Pemprov Pak, ini dimulainya dari mereka keluarganya bertemu karena yang keluarga ini positif. Lalu mereka bertemu dan ini membawa kepada teman-teman sekitarnya. Ini yang sekarang langsung kita isolasi semuanya. Ada pegawai PLT dan pasar tradisional di Kota Semarang, ada Panti Lansia dan Polres yang ada di Kabupaten Rembang. Kami sudah koordinasi dengan Polda untuk kita lakukan satu isolasi di sana. Lalu ada nakes dan pegawai PLT yang ada di Jepara. Selebihnya yang selalu masih kita terus saja ajak bicara dan lakukan tes adalah klaster dari Isimak Goa dan Temboro yang di semua tempat rasanya ada. Lanjut. Bapak Presiden yang saya hormati, ternyata dari kasus kematian yang tinggi, saya atau kami melakukan analisis terhadap riwayat penyakit. Ternyata tertinggi Pak Presiden itu karena hipertensi. Yang kedua karena diabetes, yang ketiga karena ginjal kronis, lalu ada gagal jantung, jantung koroner, asma, stroke, dan lain-lain. Ini kondisi yang mereka kemudian sangat cepat prosesnya, dan kita memang membutuhkan perhatian, maka identifikasi sejak awal ini yang kita lakukan. Lanjut. Maka ini kami sampaikan Bapak Presiden, ini tren harian pemeriksaan PCR yang ada di Jateng. Jadi itu yang paling atas adalah spesimen secara keseluruhan. Lalu yang hijau itu adalah spesimen yang negatif, yang merah positif. Alhamdulillah trennya makin menurun.
lalu kemudian kami tampilkan yang spesimen dalam proses saja yang terakhir. Dan kita sekarang meminta kepada lab-lab ini untuk tidak lebih dari 2 hari. Maka kalau kemudian mereka membutuhkan pegawai tambahan, kita tambahi, Pak. Sekarang per besok pagi kita sudah selesai melatih untuk rekrutmen para petugas-petugas untuk membantu lab-lab ini. Lanjut. Ini adalah gambaran, Pak. Ini angka reproduksi yang efektif per 18 Juni yang sebelah kiri, yang di sebelah kanan Bapak adalah angka reproduksi efektif per 26 Juni. Jadi masih sangat dinamis, maka ketika kemudian banyak kabupaten kota yang dinyatakan mulai menguning sampai menghijau, saya bilang, ojo kesusu. Jangan tergesa-gesa agar semuanya bisa selalu mawas diri, karena dinamikanya luar biasa. Maka kalau kita melihat per 26 Juni angka reproduksi efektifnya, maka yang merah itu Bapak yang menjadi perhatian kita untuk kita bisa membantu bekerja sama, dan mudah-mudahan tadi mobil bantuan dari gugus tugas pusat akan kita bisa gerakkan ke titik-titik itu agar bisa membantu jauh lebih cepat. Dan ini terkait dengan manajemen kesehatan yang ada di rumah sakit, dan kita juga menyediakan tempat-tempat isolasi yang kita harapkan mereka nanti akan cukup mudah bisa membantu pengelolaannya, sehingga yang mereka OTG dan kondisinya baik akan kita pindahkan sehingga rumah sakit akan bisa efektif menanggulangi mereka yang berat. Lanjut. Bapak Presiden yang hormati, kemarin kita sudah putuskan akhirnya pada daerah-daerah ini akan kita lakukan pendampingan. Langkah yang kita ambil adalah membentuk korwil ke-6 ekskarisidenan agar lebih kecil lagi dan bisa efektif dan terkoordinasi. Sehingga kemarin ketika ada usulan-usulan bahwa kami sudah bebas Pak, kami akan buka, saya bilang jangan dulu, pastikan setidaknya dalam 14 hari berturut-turut tidak ada penambahan agar kita tidak mengambil risiko yang lebih berat. Inilah yang kita lakukan dengan mendorong penemuan kasus baru di setiap kabupaten kota dengan kontak tracing, screening, swab, dan pengiriman spesimen yang secara masif. Maka kita backup lab-nya. Dan beberapa tempat yang kemarin kita coba lakukan ini adalah di tempat-tempat pariwisata yang sedang kita uji coba Pak, untuk pemberlakuan kenormalan baru agar kita bisa tahu meskipun responnya dari masyarakat juga belum terlalu tinggi. Dan mendorong tata kelola laboratorium terkait penerimaan spesimen, pemeriksaan, dan penyampaian hasil. Bapak Presiden, secara singkat inilah perkembangan yang ada di Jawa Tengah. Selanjutnya kami mohon arahan dan kawan-kawan Bupati Wali Kota semua sudah siap di depan kamera masing-masing untuk mendapatkan arahan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah, Pak Wagub, beserta seluruh bupati dan wali kota, serta gugus tugas, seluruh rumah sakit, jajaran dokter, perawat, tenaga medis, seluruh relawan, Forkompimda, utamanya dari TNI dan Polri yang telah bekerja keras penuh dedikasi dalam mengendalikan COVID ini. Kita tahu ancaman COVID belum berakhir, ancamannya masih tinggi, kondisinya juga masih berubah-ubah, masih sangat dinamis. Oleh sebab itu, kita harus menjaga jangan sampai muncul gelombang kedua, jangan sampai muncul second wave. Saya titip, kita yang kita hadapi ini adalah bukan hanya urusan krisis kesehatan, tetapi juga masalah ekonomi, krisis ekonomi.
Karena kalau kita lihat sekarang ini yang namanya demand terganggu, supply terganggu, produksi terganggu. Pada kuartal yang pertama kita bisa tumbuh, masih tumbuh, keadaan normal kita di atas 5, tapi kuartal pertama kita tumbuh 2,97, masih bisa tumbuh 2,97. Tetapi di kuartal kedua, kita sangat khawatir bahwa kita sudah berada di posisi minus pertumbuhan ekonomi kita. Inilah yang harus hati-hati mengelola, memanajemeni krisis ini agar urusan kesehatan dan ekonomi ini bisa berjalan beriringan. Jadi saya harapkan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, gas dan remnya ini betul-betul diatur. Jangan sampai melonggarkan tanpa sebuah kendali rem. Sehingga mungkin ekonominya bagus, tapi COVID-nya juga naik. Bukan itu yang kita inginkan. COVID-nya terkendali, tapi ekonominya juga tidak mengganggu kesejahteraan masyarakat. Tapi ini bukan barang yang mudah. Semua negara mengalami dan kontraksi ekonomi terakhir yang saya terima, misalnya dunia diperkirakan di tahun 2020 akan terkontraksi minus 6 sampai minus 7,6. Artinya apa? Global dunia sudah masuk ke yang namanya resesi dan bahkan kesejahteraan masyarakat. Tapi ini bukan barang yang mudah. Semua negara mengalami dan kontraksi ekonomi terakhir yang saya terima, misalnya dunia diperkirakan di tahun 2020 akan terkontraksi minus 6 sampai minus 7,6. Artinya apa? Global dunia sudah masuk ke yang namanya resesi. Dan bahkan saya sampaikan, tahun ini Singapura diprediksi minus 6,8, Malaysia minus 8, Amerika minus 9,7, Inggris minus 15,4, Jerman minus 11,2, Prancis minus 17,2, Jepang minus 8,3. Oleh sebab itu, kalau kita bisa mengatur, mengelola gas dan rem antara COVID, antara kesehatan dan ekonomi, inilah yang kita harapkan. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Bukan hanya gubernur, bupati dan wali kota, tapi jajaran Forkominda, TNI, Polri, seluruh gugus tugas agar betul-betul menjaga agar itu bisa berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, saya titip jangan sampai membuka pada tatanan baru new normal, tetapi tidak melalui tahapan-tahapan yang benar. Setiap kita membuat kebijakan, setiap kita membuat policy, betul-betul tolong yang namanya data science itu dipakai. Yang kedua, saran-saran dari para saintis, para pakar juga dipakai. Sehingga dalam memutuskan itu betul-betul tepat sasaran. Tadi disampaikan oleh Pak Gub, data-data sudah jelas, ada, itulah yang kita pakai. Jangan sampai kita berani membuka, masuk ke new normal, tetapi
keadaan datanya masih belum memungkinkan, jangan dipaksa. Sehingga tahapan-tahapan harus betul-betul disiapkan. Ada yang namanya yang pertama prakondisi, betul-betul ada prakondisi. Kalau sudah ada prakondisi, masuk yang kedua, timingnya kapan kita buka. Timingnya harus tepat. Jangan sampai RT-nya masih tinggi, di atas 1, R0-nya masih tinggi, kita sudah berani buka. Hati-hati, jangan membuat kebijakan tanpa sebuah data sains yang jelas. Kalau sudah prakondisi, timing, yang ketiga, prioritas sektor mana dulu yang dibuka, tidak langsung dibuka semuanya. Apakah sektor industrinya sudah memungkinkan? Silahkan. Apakah sektor pariwisatanya sudah memungkinkan? Silahkan. Tetapi juga mungkin masih dibatasi, kalau kapasitas biasanya 1.000 ya, 500 dulu. Tidak usah tergesa-gesa, karena yang kita hadapi ini dua, kesehatan dan ekonomi. Yang semuanya harus berjalan dengan baik. Kalau prioritas sudah ditentukan, kita jangan lupa untuk setiap hari, setiap minggu, setiap 2 minggu, terus dievaluasi, dimonitor dan dievaluasi. Kalau memang keadaannya naik, ya tutup lagi. Harus berani seperti itu, harus berani memutuskan seperti itu. Tidak bisa lagi kita memutuskan sebuah kebijakan tanpa dilihat yang namanya data sains dan masukan dari para pakar. Yang kedua, saya titip kepada gubernur, bupati, dan wali kota agar anggaran-anggaran yang berkaitan dengan kesehatan itu segera dikeluarkan. Karena ini menyangkut nanti peredaran uang yang ada di masyarakat. Yang kedua, yang berkaitan dengan belanja bansos juga disegerakan. Karena ini penting agar sosial safety net bagi warga kita terpenuhi, terutama yang memang terkena dampak dari COVID ini. Yang ketiga, yang berkaitan dengan stimulus ekonomi, terutama untuk usaha mikro, usaha kecil. Ini betul-betul juga provinsi, kabupaten, dan kota juga harus melihat lapangannya. Anggaran untuk ini juga siapkan. Pemerintah pusat juga menyiapkan, provinsi menyiapkan, kabupaten menyiapkan, kota menyiapkan. Ini berlapis-lapis seperti ini sehingga tidak ada semua yang tercecer. 3 hal ini segera keluarkan dari APBD kita. Sekali lagi agar peredaran uang di masyarakat semakin besar. Saya kemarin sudah saya perintahkan juga minggu kemarin di seluruh kementerian dan lembaga juga agar mengeluarkan belanja-belanja yang ada, dan saya pantau setiap hari. Saya sekarang tahu setiap hari kementerian ini sudah keluar berapa persen, lembaga ini sudah keluar berapa persen. Kalau masih rendah, saya telepon, langsung saya tegur, langsung menterinya atau kepala lembaganya. Karena memang jangan kita biarkan uang yang beredar ini semakin kering atau semakin sedikit. Harus terus belanja-belanja itu kita dorong agar peredaran uang yang ada di masyarakat semakin banyak. Yang terakhir, menurut saya
posisi sekarang ini strategi intervensi yang berbasis lokal itu yang paling efektif untuk menangani COVID. Strategi intervensi yang berbasis lokal. Jadi mengkarantina, mengisolasi RT, mengisolasi RW, mengisolasi kampung atau desa itu lebih efektif daripada kita mengkarantina kota atau kabupaten. Ini lebih efektif. Jadi strategi ini agar kita pakai bersama-sama sehingga kita harapkan terjadi penurunan di RT maupun di R0. Saya sangat berterima kasih atas kerja keras seluruh jajaran di Provinsi Jawa Tengah dan saya akan melihat, kita harapkan dalam bulan depan Juli betul-betul kita semuanya bekerja keras sehingga Jawa Tengah turun dan yang namanya COVID betul-betul bisa hilang dan insya Allah ekonomi kita bisa merangkak kepada sebuah pertumbuhan yang normal kembali. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.